Tetapi tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Aku berbalik dengan panik. Namaku Roni. Sebagai seorang pegawai kantoran yang baru saja menikah, aku sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilku. Ketika aku mendengar ada rumah tua dijual dengan harga murah di pinggir kota, aku langsung merasa ini kesempatan emas. Rumahnya memang terlihat tua dan sedikit kusam, tapi lokasinya strategis dan harganya sangat murah. Terlalu murah sebenarnya. Tapi aku pikir, siapa yang peduli? Rezeki jangan ditolak, kan? Aku dan istriku Winda pindah ke rumah itu tanpa banyak berpikir. Rumahnya besar, dengan halaman luas yang dipenuhi rumput liar. Di dalamnya ada 3 kamar, lengkap dengan perabotan lama yang tampaknya sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Namun, ada 1 kamar di bagian belakang yang anehnya terkunci rapat. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk membukanya, tapi tetap saja pintunya tidak mau bergerak. Aku pikir, nanti saja aku panggil tukang untuk membongkar. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tapi sejak malam pertama, ada sesuatu yang terasa salah. Malam itu, aku terbangun sekitar jam 2 dini hari karena suara gemerisik dari halaman belakang. Mungkin kucing liar, pikirku. Tapi saat aku mencoba melihat keluar jendela, aku hanya melihat gelap dan bayangan pohon besar yang bergerak pelan ditiup angin. Rasanya biasa saja, jadi aku kembali tidur. Namun semakin malam, suara-suara itu semakin aneh. Bukan hanya gemerisik, tapi juga seperti ada sesuatu yang berat melompat-lompat di halaman. Aku mulai merasa merinding. Mungkin cuma pikiranmu saja, Ron, gumamku sambil memaksa mata untuk kembali terpejam. Besoknya, aku menceritakan hal ini pada Winda. Dia hanya tertawa kecil. Mungkin kamu terlalu capek. Biasalah pindahan rumah, stres sedikit, katanya. Aku pun mengiyakan, meski hatiku masih ragu. Tapi malam berikutnya, semua berubah. Saat aku sedang memindahkan barang di ruang tengah, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan dari kamar yang terkunci di belakang. Awalnya pelan, tok, 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 tapi lama-lama suara itu semakin keras. Aku terdiam, keringat dingin mulai mengalir di dahiku. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu terus berlanjut. Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan senter di tangan, aku berjalan mendekati pintu kamar yang terkunci itu. Langkahku terasa berat, dan suara detak jantungku semakin keras terdengar di telinga. Saat aku berdiri tepat di depan pintu, tiba-tiba ketukan itu berhenti. Hening. Aku menghela napas lega. Mungkin cuma tikus atau kayu yang memuai, pikirku. Tapi tepat ketika aku berbalik, aku mendengar suara tawa kecil. Suara itu tipis, seperti suara anak kecil yang menahan tawa. Aku mematung. Perlahan aku kembali menghadap pintu, tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Di bawah celah pintu, aku bisa melihat bayangan kaki. Bukan 1, tapi 2 pasang. Bayangan itu berdiri diam di balik pintu, seolah menungguku. Aku tidak tahu apa yang mendorongku, tapi aku langsung berlari ke kamar tidur, membangunkan Winda, dan menceritakan semuanya. Dia hanya terdiam sambil memelukku, mencoba menenangkanku. Tapi saat itu aku tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak beres, dan malam itu hanyalah awal dari semuanya. Setelah kejadian malam itu, aku merasa tak tenang. Pagi harinya, aku mencoba melupakan apa yang terjadi dengan menyibukkan diri. Aku membersihkan halaman belakang yang dipenuhi rumput liar sambil mengalihkan pikiran dari bayangan kaki yang kulihat semalam. Tapi entah kenapa, semakin aku mencoba melupakan, semakin kuat perasaan aneh itu menghantuiku. Winda seperti biasa terlihat santai. Dia bahkan sempat bercanda, "Ron, jangan kebanyakan nonton film horor deh. Pasti pikiranmu sudah kebanyakan imajinasi." Tapi aku tahu apa yang kulihat malam itu nyata, bukan sekadar imajinasi. Hari itu berlalu dengan cukup normal, tapi ketika malam tiba, rasa takutku kembali menyeruak. Aku memutuskan untuk memasang gembok tambahan di pintu kamar yang terkunci di belakang. Entah kenapa, aku merasa kalau aku tidak mengunci pintu itu dengan baik,
Sesuatu yang buruk akan terjadi. Pukul 10 malam, aku dan Winda sudah masuk ke kamar tidur. Winda cepat tertidur, tapi aku masih gelisah. Setiap suara kecil yang terdengar dari luar kamar membuatku waspada. Bahkan suara angin yang berhembus terdengar seperti bisikan di telingaku. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, aku mendengar suara itu lagi. Ketukan dari pintu kamar belakang. Kali ini lebih keras daripada malam sebelumnya. Tok, tok, tok. Suaranya menggema hingga ke kamarku. Aku mencoba menenangkan diri dan membangunkan Winda. Winda? Winda, dengar nggak? Bisikku sambil menggoyang tubuhnya. Tapi anehnya, Winda tidak bangun. Padahal aku sudah mengguncangnya cukup keras. Dia hanya terbaring diam, seperti tertidur sangat lelap. Ketukan itu terus berlanjut. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Dengan tubuh gemetar, aku mengambil senter dan keluar dari kamar. Koridor rumah terasa dingin dan gelap, seolah udara di sana membeku. Aku berjalan perlahan menuju pintu kamar yang terkunci. Semakin dekat, suara ketukan itu semakin jelas. Dan kali ini aku mendengar sesuatu yang lain. Suara pelan seperti orang merintih di balik pintu. Aku berhenti tepat di depan pintu itu. Tanganku gemetar saat mengarahkan senter ke arah bawah. Bayangan kaki itu kembali terlihat. Tapi kali ini bukan hanya bayangan kaki yang berdiri. Ada sesuatu yang lain. Kain putih lusuh yang tergantung hingga ke lantai. Aku mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Siapa di sana? Teriakku, mencoba terdengar tegas meski suaraku bergetar. Tiba-tiba, pintu itu bergetar hebat, seperti ada yang ingin menerobos keluar. Aku jatuh terduduk, senterku terlempar ke lantai. Dalam kegelapan itu, aku melihat sesuatu muncul dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dua wajah pucat dengan mata kosong menatapku dari balik pintu. Mulut mereka menyeringai lebar. Aku teriak sekuat tenaga, tapi suara itu seolah tertahan di tenggorokan. Sosok itu keluar perlahan dari celah pintu. Mereka, dua pocong, berdiri di depanku dengan posisi kepala yang sedikit miring, seperti sedang mengamati mangsanya. Aku tidak tahu dari mana keberanianku muncul, tapi aku bangkit dan berlari secepat mungkin menuju kamar tidur. Aku mengunci pintu kamar, mencoba membangunkan Winda lagi. Winda, bangun, bangun. Tapi kali ini Winda membuka matanya perlahan. Dia menatapku dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kecil. "Roni, mereka hanya ingin bermain," katanya dengan suara yang bukan suaranya. Aku mundur dengan tubuh gemetar saat mendengar suara Winda yang berubah. Itu bukan suara istriku. Nada bicaranya pelan, tetapi penuh dengan sesuatu yang membuatku merinding. Matanya menatapku tajam, tapi kosong, seperti bukan dia yang berada di sana. "Winda, kamu kenapa?" tanyaku dengan suara parau, mencoba menggapainya. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berbisik, "Mereka tidak suka kamu mengunci pintu itu, Roni. Kau harus membukanya." Aku langsung menggeleng. "Apa maksudmu? Pintu itu? Siapa mereka?" Winda tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar aneh, seperti bercampur dengan suara lain. Tubuhku semakin dingin, tapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku mengguncang tubuh Winda, mencoba membuatnya sadar. "Winda, ini aku Roni, sadarlah." Tiba-tiba, tubuh Winda melemas, dan dia pingsan. Aku panik, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Aku membawa Winda ke tempat tidur dan memastikan dia aman. Lalu, aku memberanikan diri untuk kembali ke ruang tengah. Kali ini aku membawa linggis, bukan hanya untuk jaga-jaga, tapi juga untuk membuka pintu kamar yang terkunci. Aku sadar, jawabannya ada di sana. Saat aku mendekati pintu kamar itu, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Udara menjadi lebih dingin, dan ada bau anyir yang menyengat. Ketika aku berdiri di depan pintu, aku mendengar suara-suara pelan dari dalam, seperti bisikan yang tidak bisa kupahami. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan linggis ke celah pintu dan mulai mencongkelnya. Pintu itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam.
Tapi akhirnya, dengan satu hentakan kuat, pintu itu terbuka. Di dalam kamar itu, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda yang aneh. Di dinding, ada tulisan-tulisan kuno dengan warna merah gelap, seperti darah yang sudah mengering. Di sudut ruangan ada sebuah kotak kayu tua yang tampak rapat tertutup. Aku mendekati kotak itu dengan perlahan. Tanganku gemetar saat aku menyentuhnya. Ketika aku membuka kotak itu, aku menemukan sesuatu yang mengerikan, 2 potong kain kafan yang sudah kotor dan usang, dengan noda merah yang terlihat seperti darah. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang pria dan wanita, terselip di antara kain itu. Aku mencoba mencari tahu lebih lanjut, tetapi tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Aku berbalik dengan panik, tapi tubuhku langsung membeku. Di depan pintu, 2 pocong yang kulihat sebelumnya berdiri diam, menatapku. Mata mereka kosong, tapi aku bisa merasakan kemarahan yang membakar dari tatapan itu. "Kembalikan!" Suara mereka bergema di ruangan, berat dan menyeramkan. "Kembalikan apa? Apa yang kalian inginkan?" Teriakku, mencoba memahami. Mereka tidak menjawab. Tapi tiba-tiba, satu pocong menunjuk ke arah kotak kayu itu. Aku melihat ke dalam lagi dan menemukan sesuatu yang belum kulihat sebelumnya. Sebuah tulisan di bawah kain kafan itu. "Kalian yang mengambil nyawa kami, jangan pernah menyentuh tempat istirahat kami." Aku langsung teringat cerita yang pernah ku dengar dari tetangga saat baru pindah ke sini, tentang pasangan yang dulu tinggal di rumah ini. Mereka menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Dan sejak itu, rumah ini tidak pernah benar-benar tenang. Aku mundur perlahan, mencoba berpikir jernih. Tapi sebelum aku sempat bergerak lebih jauh, salah satu pocong itu melompat ke arahku. Aku menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar tidur, dengan Winda duduk di sampingku. Dia terlihat cemas, wajahnya pucat. "Roni, kamu kenapa? Aku dengar kamu teriak-teriak dari kamar," katanya. Aku melihat sekeliling. Ruangannya normal, tidak ada tanda-tanda yang aneh. Tapi di dalam hatiku, aku tahu semua itu bukan mimpi. Dan kotak kayu di kamar belakang itu adalah kunci dari semuanya. Aku masih terbaring di tempat tidur, dengan tubuh yang terasa lemas. Pikiranku kalut, mencoba memproses apa yang sebenarnya terjadi. Apa semua yang kulihat tadi nyata? Ataukah itu hanya mimpi buruk? Tapi hatiku tahu, semuanya benar-benar terjadi. Setelah Winda memastikan aku baik-baik saja, dia pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Aku memanfaatkan waktu itu untuk berpikir. Kamar terkunci, kotak kayu, dan 2 pocong kembar itu, mereka pasti terkait dengan masa lalu rumah ini. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Rahasia rumah ini harus diungkap. Siang harinya, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada tetangga terdekat, seorang nenek tua bernama Busri yang tinggal tak jauh dari rumahku. Ketika aku menceritakan tentang kamar terkunci dan apa yang kulihat, wajah Busri langsung berubah. "Kamu sudah menemukan kamar itu?" tanyanya dengan nada serius. Berarti mereka sudah menunjukkan diri. Aku mengangguk, meski tubuhku merinding mendengar ucapannya. "Apa maksudnya, Bu? Siapa mereka? Apa yang terjadi di rumah ini?" Busri menghela napas panjang. Rumah itu dulu milik sepasang suami istri. Mereka tinggal bersama 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tapi suatu hari, pasangan itu ditemukan meninggal secara misterius, sementara kedua anak mereka menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terdiam, mencoba mencerna cerita itu. "Lalu apa hubungannya dengan kamar itu?" tanyaku. "Kamar itu dulunya kamar anak-anak mereka," jawab Busri. "Kedua anak itu dibunuh dan jasadnya disembunyikan di dalam rumah. Tapi polisi tidak pernah menemukan bukti atau mayat mereka. Banyak yang bilang arwah mereka tidak tenang karena orang tua mereka yang serakah." "Serakah? Maksudnya apa?" Busri menatapku tajam. "Kedua orang tua itu melakukan perjanjian gaib untuk mendapatkan kekayaan. Tapi syaratnya mereka harus mengorbankan anak mereka."
Ketika waktunya tiba, mereka menyesal dan mencoba melawan, tapi semuanya sudah terlambat. Anak-anak itu meninggal dengan cara yang mengenaskan, dan arwah mereka terus menghantui rumah itu. Aku merasa lemas mendengar penjelasan itu. Jadi, pocong kembar yang kulihat adalah arwah anak-anak itu. Dan kotak kayu di kamar belakang, itu adalah simbol dari perjanjian terkutuk mereka. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Saat Winda sedang keluar berbelanja, aku memberanikan diri masuk ke kamar belakang sekali lagi. Kotak kayu itu masih ada di sana. Begitu juga kain kafan dan foto tua pasangan itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengambil kain kafan dan foto itu, lalu membawanya keluar rumah. Dengan bantuan Bu Sri, aku memutuskan untuk membakar semua benda itu di halaman belakang, sambil berdoa agar arwah anak-anak itu bisa tenang. Ketika api mulai membakar kain kafan itu, angin bertiup kencang. Suara bisikan samar terdengar di sekitarku, tapi aku terus berdoa, memohon ampun dan pengampunan untuk mereka. Saat api padam, suasana rumah mendadak menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada lagi ketukan di tengah malam. Aku merasa seperti beban berat telah terangkat. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu. Namun, dalam mimpiku, aku melihat dua anak kecil berdiri di halaman rumah, menatapku dengan senyuman kecil. Mereka tidak terlihat menyeramkan, hanya sedih. "Terima kasih," bisik mereka sebelum menghilang. Ketika aku bangun keesokan paginya, aku merasa lega. Aku tahu rumah ini kini aman untuk kutinggali bersama Winda. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Rumah ini mungkin menyimpan luka dari masa lalu, tapi aku percaya, akhirnya mereka telah menemukan kedamaian. Dan aku hanya berharap tidak ada lagi rahasia lain yang tersembunyi di balik tembok rumah ini.